Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu ya dzal jalali wal ikram. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang terhormat Romo Habib Ja'far Shadiq Al-Musyawwar, yang saya hormati para jemaah sudah salat maghrib yang berada di ruang utama sholat Masjid Agung Jawa Tengah, dan para santri tahfidzul Quran MAJT Basnas Jawa Tengah. Yang saya hormati para pendengar setia Radio Dais serta pemirsa MAJT TV dan TV-ku dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kebahagiaan, kenikmatan dunia dan akhirat nanti, sehingga di kesempatan yang penuh berkah dan manfaat ini kita masih dijumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di kajian malam dengan keadaan sehat walafiat. Kajian malam ini yaitu tentang kitab Riyadhus Shalihin, insyaallah yang akan disampaikan oleh beliau kita Habib Ja'far Shadiq Al-Musyawwar dengan mengambil tema istikharah dan musyawarah. Untuk itu apabila nanti para jamaah yang hadir ingin bertanya, bisa langsung saja ditanyakan kepada guru kita, dan bagi para pendengar serta pemirsa yang ingin bertanya bisa melalui setting WhatsApp-nya Radio Dais di 0821 336 70.000. Untuk mengawali kajian malam ini, mari terlebih dahulu kita buka dengan buku kitab Ala niyatina wa ala niyatikum bi barakati suratul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Selanjutnya mari kita simak bersama dengan beliau Habib Ja'far Al-Musyawwar. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Summa salatu wassalamu ala imamil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak dan Ibu hadirin hadirat yang saya hormati, dan juga para pemirsa MAJT TV dan juga TV-ku, serta pendengar Radio Dais dan juga Radio Gaul FM dimanapun berada, rahimakumullah. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu melimpahkan kenikmatan-kenikmatannya kepada kita, baik nikmat lahiriah maupun nikmat batiniah. Sekalipun kita tidak selalu meminta kenikmatan-kenikmatan Allah, tapi Allah tetap selalu tidak pernah berhenti memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita. Oleh karena itu, kita harus selalu berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah akan ridho kepada kita semuanya
Amin ya rabbal alamin. Sebagaimana tadi disampaikan, tema yaitu istikharah dan musyawarah. Musyawarah artinya di dalam segala hal kita harus bermusyawarah. Dalam satu riwayat Nabi bersabda, la yajtami'u ummati ala dhalalah. Selama umatku ini mau berkumpul dalam pengertian musyawarah, maka tidak akan tersesat. Jadi kalau kita ini sudah sama-sama beritikat untuk berembuk, ya, beritikat untuk berembuk, maka insya Allah apa yang diputuskan itu adalah yang terbaik. Jadi musyawarah itu mencari solusi jalan yang terbaik, bukan berdebat untuk memenangkan idenya, itu tidak. Sebagaimana yang misalnya kalau saya contohkan ketika saya masih aktif di dalam kepengurusan Rois Syuriah NU, saya mengikuti yang namanya Bahsul Masail. Bahsul Masail itu ada satu masalah, kemudian disampaikan kepada pengurus, lalu dibahas. Yang diundang sebagai peserta Bahsul Masail adalah pengurus-pengurus Suriah, karena Suriah itu kan terdiri dari para ulama-ulama yang memutuskan tentang hukum-hukum yang terjadi. Nah, apa yang terjadi di situ? Di dalam pembahasan musyawarah itu tidak ada satupun peserta yang ngotot untuk mengegulkan apa yang menjadi argumentasinya. Tidak ada yang ngotot. Jadi semua saling menghargai. Ini ada masalah seperti ini, bagaimana kita mensikapinya? Di sana mengatakan begini dengan merujuk pada kitab ini, di sana begini. Ini duduk bersama, ya. Dan semua itu meyakini bahwa apa yang disampaikan yang bersumber dari kitab-kitab klasik itu adalah semuanya baik. Semuanya baik dan semuanya benar. Tapi siapa yang kita pilih untuk keadaan di zaman ini? Begitu. Siapa yang paling relevan untuk baik dan diterima di zaman sekarang ini? Nah, itu kita mulai berembuk. Ini begini, ini begini. Akhirnya pada kesimpulan, kalau ini kita sampaikan nanti akan ada begini, kalau ini akan ada begini. Akhirnya merucut ke satu fatwa, ini saja yang kita keluarkan, ya. Tapi tetap ini merujuk kepada satu fatwa ulama yang ahli sunnah wal jamaah. Nah, itulah sebagaimana dulu terjadi. Jadi tentang musyawarah, dulu itu kan pernah terjadi ketika umat Islam ini mau memutuskan tanggal tahun baru Islam. Semua tokoh-tokoh itu dikumpulkan oleh
Amirul Mukminin Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Dikumpulkan. Ini ada masalah, kita akan membuat penanggalan Islam. Kemudian bagaimana menurut panjenengan semuanya, para tokoh-tokoh itu? Muncullah ide-ide. Ada yang mengusulkan bagaimana kalau tahun baru Islam itu ditandai dengan menggunakan tanggal 17 Ramadan. Ada yang mengatakan tanggal 12 Rabiul Awal. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Ada yang mengatakan tanggal 1 Hijriah. Ini semua masing-masing menyampaikan argumentasinya. Kenapa kok tanggal 12 Rabiul Awal? Ini kan tanggal kelahiran Nabi. Tanggal kelahiran Nabi itu kan menandakan bumi ini menjadi terang karena ada Nabi akhir zaman yang bakal menjadikan begini-begini. Oke, dicatat. Ada yang mengatakan 17 Ramadan itu nuzulul Quran. Turunnya Al-Quran ini kan menjadikan satu angin segar bahwa dunia ini menjadi jelas sehingga orang bisa tahu mana yang benar, yang tidak benar. Oke, dicatat. Ada yang mengatakan tanggal 27 Rajab. Ini adalah Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kok demikian? Karena peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad diangkat derajatnya oleh Allah setinggi-tingginya, dinobatkan sebagai Imamul Anbiya wal Mursalin. Karena Rasul waktu itu malaikat Jibril azan, iqamah, Nabi disuruh maju menjadi imam. Ternyata di belakang ini semua Nabi dan Rasul ikut makmum. Itu dinobatkan sebagai imamnya para Nabi dan Rasul. Ini kan anugerah. Dan termasuk Nabi bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang begitu. Kemudian ada yang mengusulkan lagi tanggal 1 Hijriah, yaitu hijrahnya Nabi dari Mekah ke Madinah. Begitu. Ini kan awal bangkitnya Islam. Terus digodok plus dan minusnya, istilahnya plus dan minusnya gitu. Ketika tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya Nabi ini belum membawa perubahan sama sekali. Jahiliyah masih jalan begini, belum ada perubahan karena Nabi masih kecil. Begitu. Kemudian siapa tuh? Wong luar weh, wong luar. Salat tenan ora weh. Cepet men. Ya. Terus nuzulul Quran. Nuzul Quran itu memang Allah menurunkan Al-Quran ini kan satu tadi anugerah, menjadi ada penerangan dan sebagainya. Tapi setelah nuzul Quran itu justru malah menjadikan
orang-orang ini menjadi kontra dengan Nabi. Jadi sebelum Nabi diutus, Nabi itu kan diutus ketika menerima wahyu. Jadi begitu Nabi diutus menjadi seorang Rasul, itu justru menjadikan perpecahan, artinya perselisihan. Orang yang baik dengan Nabi sudah mulai, kontra sudah mulai. Orang-orang yang memusuhi Nabi sudah mulai. Yang sebelumnya biasa-biasa saja. Nabi sebagaimana manusia pada umumnya, ya, nggak ada gesekan-gesekan dengan orang-orang Mekah. Jadi waktu itu Islam masih belum apa-apa. Kemudian tentang Isra Mi'raj, bagaimana dampak dari Isra Mi'raj? Justru dengan peristiwa Isra Mi'raj itulah orang-orang kafir ini malah bertambah benci, bertambah memusuhi, sehingga mengakibatkan Nabi itu hijrah, pindah ke Madinah. Nah, kemudian hijrah itu Nabi sejak pindah ke Madinah itu justru Islam menjadi berkembang dan terus naik sampai mencapai zaman keemasan. Nah, rembak-rembuk akhirnya ditetapkan tanggal 1 Muharram sebagai peristiwa penanggalan tahun baru Islam. Ini namanya musyawarah. Jadi selama orang itu mau bermusyawarah, berrembuk-rembuk, maka insya Allah akan menghasilkan yang terbaik. Nah, tradisi musyawarah ini terus berjalan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang budaya musyawarah itu dilanjutkan terus. Ya, mohon maaf, beda dengan yang namanya musyawarah yang ada di dalam misalnya legislatif gitu ya. Itu kan tarik ulur kepentingan. Ya, mereka bukan bermusyawarah untuk mencari kemaslahatan, tapi untuk mencari posisi yang menguntungkan. Sehingga mereka yang bermusyawarah itu tidak pure murni untuk itu. Seandainya mereka itu berembuk, bermusyawarah atas nama rakyat masyarakat, insya Allah pasti Indonesia akan barokah. Begitu. Buktinya apa? Ya, buktinya seperti ini. Ya, buktinya seperti ini. Jadi ada keputusan-keputusan yang mungkin merugikan rakyat, ya. Jadi sudah tidak musyawarah yang seperti yang dilakukan oleh Islam. Kalau Islam itu bermusyawarah untuk mencari kemaslahatan yang baik, gitu. Nah, yang saya contohkan, budaya itu ada pada bahsul masail. Ada bahsul masail. Setelah kita rembuk, akhirnya mengerucut satu keputusan yang dianggap itu baik dan adil, begitu. Ya, misalnya, ya, saya ambil contoh. Waktu itu dari pihak Umaro itu melemparkan masalah, gitu. Melemparkan masalah begini tentang WTS. Ini ngerti WTS pura? Ngerti ya? Pernah ngerti? Oh ya, bener, cah pondok tenan berarti. Ini santri tenan ya. WTS ora ngerti berarti santri tenan ya. Apik kuwi ngono kuwi. Ya. Berarti ora tau maca Quran, macane Quran. Bagus we ngono kuwi. Ya.
begitu. Jadi begini, pemerintah ini kan bingung ngatasi BTS. Ning dalan-dalan ini kan banyak BTS. Ada yang mendesak supaya lokalisasi itu ditutup. Lokalisasi ditutup. Kemudian pemerintah berpikir, iki nek lokalisasi ditutup, berarti kan pesertanya kan golek nggon dewi-dewi. Ya, bertebaran. Sing ning gone apa jenengane kae los-los apa kios-kios cilik-cilik sikat kabeh. Wah, akhirnya ider ning dalan. Ider ning dalan, lah kan dalan ini kan cedhak kampung. Nah, kampung ini ono bocah-bocah weruh kan dadi sing asale gak paham dadi ngerti. Apa to kuwi BTS? Ngono kuwi. Ini kan lebih berbahaya. Bagaimana? Kalau tidak ditutup, jari ini lu kok malah ngingoni. Ya, pemerintah kan bingung. Sementara yang namanya masyarakat itu ini jenenge pemerintah itu kan harus memikirkan rakyat ya. Rakyat itu ono sing Islam, ono sing Kristen, ono sing Buddha, sak maceme lah. Mereka itu kan bagi yang tidak berkeluarga, ini kan perlu menyalurkan biologisnya. Ya. Nek ora ono ngunjuk piye wong lanang-lanang sing ora di bojo, ora di pasangan bisa memperkosa. Bener gak? Iki wong-wong jaba kono ya. Anak awake kan insyaallah iso nahan. Wong-wong kono kae. Jadi ditampung salah, dibongkar ya salah, bingung pemerintah. Iki dilemparke ning ngene NU. Tulung Yai niki jenengan bahas. Begitu. Jadi nek ditutup gampang pemerintah nutup. Nek akibatnya ditutup mau do idur ning dalan kabeh. Jor-joran diskon. Abar to jor-joran diskon. Potongan 50%. Wah ya bosane remaja-remaja sing Korea-Korea ini nyelengi guys ya. Asale 300 dadi 150 misalnya ngono iki wah ora jajan rong dino iso gawe empat Daihatsu iki omprengan. Jadi bingung. Lah kita ini membahasnya itu bagaimana? Begitu. Terus kita sampaikan bahwa malah begini, bagaimana kalau misalnya lokalisasi itu didokok ning gone Nusa Kambangan kaya pulau kono kae. Dadi nek kowe meh numpak Daihatsu omprengan ya rono sik kono. Jadi digaweke ning rodok diangel-angel panggonane gitulah. Nah, kita kan mumet sing para yai-yai jadi ngijini lokalisasi dosa ya ora diijini yo bingung gimana gitu ya. Akhirnya apa, kita memutuskan ya lokalisasi tetap ditutup ya. Kemudian sing ngompreng-ngompreng ning dalani mau ditertibkan, dicekel terus dibina begitu. Dari pemerintah wah lane bina sakmene akeh makanane piye ya. Departemen Sosial mumet
Oh, genggek wakai ra karuan. Ya. WTS wah pengkaderan muncul terus. Kuwi nek dicekeli, digawa ning kantor departemen sosial ya kan kudu makani, kudu ngene, repot. Lah piye jar ora kangelan. Jadi artinya kita ini membahas bagaimana supaya ada solusi begitu. Jadi nek kita ini mengatakan ya wis digawe iki meneh sing gedhi ngono, padha wae kita ini meridhoi perzinaan, dosa ora entuk. Tapi kalau kita ngomong wis tutup, yang penting mbuh karepmu, berarti rak memberikan jalan keluar. Nah, akhirnya seperti itu, ditutup tapi ditertibke. Nah, akhirnya lokalisasi ngendi kae Sunan Kuning ditutup, ya. Sing ijek ning gone kono kae ning gone Mangkang kono kae. Wis wallahu alam. Nah, artinya kita berbicara dalam konteks musyawarah, ya. Semua itu kalau bermusyawarah, dimusyawarahkan, itu akan menghasilkan jalan keluar yang baik. Begitu. Zaman dahulu itu para umara, ya, itu selalu menggunakan cara musyawarah. Karena siapa tahu ada ide-ide yang baik. Siapa tahu ada orang-orang yang bisa memberikan masukan jalan keluar yang bisa menjadi maslahat. Nah, ini kita membudayakan diri untuk selalu bermusyawarah di tingkat RT, tingkat kelurahan. Maka pemerintah yang baik, misalnya Pak Lurah akan mengundang semuanya untuk bermusyawarah. Ya, kalau istilah dalam sekolahan itu ada komite dilibatkan untuk bermusyawarah supaya ada penyimbangan, seimbang antara karyawan dengan wakil-wakil dari wali murid dan sebagainya. Nah, itu Islam seperti itu, ya. Kemudian di sini disebutkan di dalam surat Al-Imran, wasyawirhum fil amri, dan bermusyawarahlah kamu dengan mereka dalam urusan itu. Begitu. Jadi Al-Quran sudah memerintahkan agar kita ini bermusyawarah. Zaman Nabi pun juga seperti itu, bermusyawarah, ya, sehingga terjadi misalnya kesepakatan setiap bulan Muharram, maka ketika ada peperangan itu berhenti, ya, karena apa? Menghargai, menghormati bulan yang mulia, itu musyawarah, begitu. Jadi kalau ada musyawarah itu masing-masing bisa duduk bareng demi kemaslahatan bersama, demi keuntungan bersama, dan itu meninggalkan sifat-sifat egois, ya, meninggalkan sifat-sifat untuk memenangkan diri sendiri, untuk memenangkan atau menguntungkan diri sendiri. Itu fungsi dari musyawarah itu seperti itu, ya. Saya kira itu dulu, ya. Monggo seperti biasa para santri yang ingin bertanya dipersilahkan, atau mungkin para bapak dan ibu hadirin yang hadir di sini, atau mungkin para pendengar radio Dais dan radio Gaul
yang ingin bertanya lewat WhatsApp bisa langsung ditanyakan. Monggo. Kami persilakan kepada jemaah yang hadir Bapak dan Ibu yang ingin bertanya, silakan. Bagi sapi yang ingin bertanya juga silakan. Ayo, tanya bebas. Belum ada bebas pertanyaannya, bisa sesuai dengan tema, bisa dibuat tema. Ini ada pendengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, sebaiknya mendahulukan istikharah atau musyawarah dalam menentukan suatu kebijakan? Mohon pencerahannya dari Rasul. Ini yang ditanyakan istikharah ya. Istikharah belum saya jelaskan ya. Jadi baru musyawarah. Jadi yang ditanyakan musyawarah dulu atau istikharah dulu. Ya. Musyawarah itu kan apa? Bila seseorang atau dua orang atau tiga orang yang memiliki keinginan yang berbeda, jadi belum ada titik temunya, yang satu maunya begini, yang satu maunya begitu, maka kalau sudah seperti itu dimusyawarahkan. Tapi kalau istikharah itu beda. Istikharah itu kan sama-sama belum bisa menentukan ya, A, B, C, D belum bisa menentukan. Bagaimana caranya? Sudah istikharah bareng supaya Allah memilihkan. Tapi kalau musyawarah itu misalnya sudah deal sesuatu perkara, tapi ternyata ada beberapa item yang masing-masing masih kurang srek, gitu ya. Nah, itu musyawarah. Jadi misalnya saya kontrak rumah, kontrak toko, begitu. Kita sudah deal harganya sekian. Ternyata di tengah-tengah perjalanan itu ada sesuatu yang mungkin merasa dibebani, ya, merasa dibebani. Misalnya ini ada iuran kampung, iuran PKK, padahal saya ini cuman jualan di situ terus pulang. Tapi dari pihak RT itu mengajukan iuran PKK. Ini contoh aja. Berarti kan ada tiga ini, ya, penyewa, yang punya, dan pihak kampung. Nah, saya nggak tahu urip ning kene kok dijaluki iuran. Sing duwe omah dijaluki, aku iki kan wis sak kontrakke, njaluk kono. Rewet wong telu iki. Akhirnya rembug. Musyawarah untuk mencari kesepakatan yang baik itu bagaimana? Itu namanya musyawarah. Ya, mungkin akhirnya ya wis jenengan separuh, aku separuh, misalnya begitu. Atau RT ini ya memaklumi, ya wis ora usah nganggo iuran, wong iuran ning kene. Atau pilah nanti akan ketemu. Itu musyawarah. Tapi kalau istikharah itu kan orang yang dihadapkan sesuatu yang dia tidak bisa menentukan, maka baru itu istikharah. Ya, jadi ada perbedaan musyawarah dengan
istikharah gitu. Saya kira itu jawabannya. Ya. Ayo yang lain, ada yang bertanya enggak? Ini bocah-bocah kok ninggalan kok dingkluk apa iki ya? Ayo takon. Enggak ada. Ya wis. Ora-ora itu gini. 19.07. Hah? Misalnya 19.07. 19.07. Ngecek orang 10 menit. 10 menit. Ya. Ya wis. Mampu ya. Lawang sak minake santri ora tuk takon iki. Ya. Ora takon iki wis jelas apa memang ora mudeng blas. Iki wis jelas apa ora mudeng blas kira-kira. Ketoke Lah ya ketoke aku nerangke ngrungokkene serius ya. Dulu ra mudeng. Lah ya. Saya ini juga bingung nek ana mengajukan pertanyaan kok ora do takon nih, saya mikir-mikir. Iki wis mudeng wis dadi ra perlu ditakokke. Apa memang ora mudeng blas dadi apa sing arep ditakokke ngono lho maksudnya. Ya. Jadi aku malah bertanya-tanya. Jadi begini ya. Saya ingin sampaikan bahwa sesuatu yang ditulis di dalam bab itu berarti penting. Ya. Seperti saya sering mengatakan kepada anak-anak yang meminta pendapat kepada saya ketika mau memasuki perguruan tinggi, begitu. Perguruan tinggi itu kan muncul jurusan-jurusan yang baru. Jadi misalnya begini, di universitas ada jurusan yang favorit. Ada jurusan yang favorit. Ada jurusan yang baru. Biasanya anak-anak ini tertarik dengan jurusan yang sudah favorit. Wah, ini pendaftarnya banyak dan sebagainya. Saya ngomong, yang terpenting itu universitasnya yang bonafit dulu. Ya, misalnya universitas ini bonafit. Apa yang dimunculkan dia jurusan itu berarti memiliki prospek yang bagus. Jadi malah saya anjurkan kamu jangan masuk di jurusan yang favorit, karena ini saingannya berat. Misalnya ada universitas politek, ya, kesehatan misalnya, Polines, itu jurusan yang paling favorit itu kan kebidanan dan apa, perawat. Sing daftar sak donya, sing diterima wi mahasiswa 500, sing daftar 15.000. Oke, bersaing karo wong sak maceme. Ya. Ada jurusan yang baru. Jurusan asisten otopsi. Anak-anak muda, wah, otopsi apa? Saya ngomong,
Kalau memang universitas ini mengeluarkan jurusan ini berarti prospeknya ada, penting. Ngono. Daftar, belum saingannya sidik, masuk deh nen. Saiki jenenge otopsi, ya. Ini sidik otopsi, ini sidik otopsi, ya. Ono mati rodok biru sidik otopsi. Berarti keren-kerenan saiki. Dia ono wong diotopsi iki keren saiki. Ya. Mlaku kok kesandung kok tiba mati otopsi meneh. Ojo-ojo ono sing ngono. Otopsi saiki laris. Dokter-dokter otopsi kuwi mumet saiki. Wong sing model ngene. Artinya apa yang disampaikan oleh agama itu berarti penting. Jangan kamu menganggap walah ora penting, ora yang aktual, ora yang ini, tidak. Jadi walaupun ini kayak sepertinya sepele, lah bahas kok musyawarah, ya. Oh, jangan dianggap remeh musyawarah ini. Orang kalau tidak bermusyawarah memutuskan sepihak, akhirnya keputusannya kontroversial, jadi rusak iki dunia. Begitu. Musyawarah, kabeh dilibatkan. Oh jangan, ini nanti akan begini, ini begini, begitu. Ya. Jadi kita ini harus menghargai, memperhatikan seluruh masalah-masalah yang dibahas, yang disampaikan oleh agama, begitu. Termasuk misalnya kitab ini memasukkan bab tentang ini. Ini berarti penyusun kitab ini menganggap bab ini adalah bab yang baik. Bab musyawarah dan bab istikharah ini juga merupakan bab yang penting, begitu ya. Insya Allah nanti pertemuan yang akan datang kita bahas tentang istikharah, ya. Kene men golek bojo, ya toh, pacarmu 5 kan bingung milih sing ndi. Nah, istikharah begitu, ya. Sudah cukup? Wis sira takon nggih? Dit. Ya sudah. Demikian Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semuanya dan bisa menjadikan satu tambahan ilmu dalam rangka untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi manusia yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.